Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Mitra-mitra dan sahabat-sahabat agro NASA dimanapun Anda berada. Kali ini kami berada di Tegal Sari, Banyuwangi, di mana kita mengambil kesaksian tentang kacang sanca inci, ya, sanca inci yang ada di Tegal Sari yang ditanam oleh Bapak Haji Lukman Hakim, ya, di mana beliau sudah menanam kacang ini beberapa bulan yang lalu, dan kita ingin melihat kesaksian beliau dan sudah menggunakan produk NASA dari sejak awal. Kita ikuti bincang-bincang kita dengan Pak Haji Lukman Hakim. Selamat siang. Selamat siang, Pak Lukman Hakim. Iya, sehat Pak. Pak Yetno, ini yang nanti akan membantu pemupukannya. Dan ini adalah jaringan Pak Munawar. Apa kabar Pak Munawar? Alhamdulillah baik Pak. Ya, kita cerita-cerita sedikit tentang tanaman kacang sanca inci, di mana ini yang dibudidayakan oleh Pak Lukman Hakim. Kalau boleh tahu Pak, ini kacang dari mana ya Pak? Kalau dari pegunungan Amazon, Peru Pak, ya. Nah, kemudian Pak punya kacang ini berapa jumlahnya? 400 tiang, masing-masing tiang 2 pohon, jadi 800 pohon. 800 pohon dengan jarak tanam berapa Pak? Kurang lebih 2,5 meter. Kacang sanca ini ada varietasnya nggak Pak menurut Bapak? Ini varietas apa? Mungkin Bapak tahu? Nah, ini ada 2 varietas. Yang ini langsung yang dari Amazon, kemudian ada yang kedua itu yang dari Amazon dikembangkan di Thailand dulu. Nah, ini kemudian baru ke Indonesia. Nah, kalau ini yang varietas langsung yang dari Amazon. Oh, namanya belum tahu ya? Belum tahu. Oh, ya, belum ada. tahu. Sama-sama Ya. kacang sanca inci. Kacang sama kacang inci. Ya. Yang jelas teman-teman, mitra-mitra, kacang sanca ini ada yang ukurannya 3 biji, ada yang ukurannya 4 biji, 5 biji, dan 6 biji. Ya, tapi nanti kita diskusikan dengan Pak Lukman Hakim. Nah, tanaman 800 pohon ini Pak, ini umurnya berapa lah? Sudah 8 bulan. Sudah panen berapa? Panen 2 kali, Panen dua kali ini. Ya. Pertama kali panen kapan Pak? 1,5 sampai 2 bulan yang lalu. Jadi setelah umur 6 6 bulan. baru kemudian panen yang Panen. pertama. Iya. Masa vegetatifnya adalah sekitar 6 bulan kurang. Betul. Manfaat daripada kacang sanca ini Pak? Kacang sanca inci ini semua bermanfaat. Karena apa? Mulai dari daunnya ini bisa digunakan untuk, kalau ini sudah dikeringkan kemudian diseduh, bisa untuk teh. Bisa untuk teh. Kemudian kacang sanca ini itu ada kulitnya bisa disangrai untuk kopi. Nah, ini kulitnya yang hitam ini. Iya, itu bisa disangrai untuk dikeringkan, disangrai kemudian jadi kopi. Jadikan kopi. Kemudian dalamnya ada cangkang. Nah, cangkang itu bisa digunakan untuk teh. Nah, ini semuanya dimanfaatkan untuk kita. Kemudian baru isinya. Nah, bijinya itu baru kita kirim ke perusahaan, ke pabrik, dan yang kita jual itu yang kejual ke pabrik. Hanya itu saja isinya. Itu bijinya bisa digunakan untuk cemilan kacang maupun minyak sanca inci. Yang sangat bermanfaat. Minyak sanca ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Artinya bisa menggantikan minyak yang dari ikan salmon. Ikan salmon. Jadi kalau kita nggak suka dengan minyak ikan salmon, dalam tanda kutip bisa kita minyaknya kacangnya. Betul. Padahal minyak salmon itu kan agak sedikit gimana ya? Iya, betul. Baunya agak kuat gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau minyak kacang sanca ini kurang begitu kuat ya. Iya. Nanti bisa dibuktikan tehnya bisa diminum. Siap. Langsung bisa dibuktikan. Ya, dari manfaat ini Bapak dalam 800 tanaman ini 2 kali panen Bapak keluar berapa Pak? Panenannya ini 1 kuintal yang panen yang pertama, 1 kuintal. Yang kedua ini masih dikumpulin, mungkin kurang lebih 1 kuintal lebih lah. Karena semakin bulan semakin banyak gitu. Iya. Nah, untuk dibagi seperti itu 2 kali panen tadi, 1 tanaman dapat kira-kira berapa? 1 tanaman itu untuk usia 6 bulan sampai 1 tahun itu 6 on. Masih 6 on. Tapi kalau nanti sudah lebih dari 12 bulan atau sudah lebih dari 1 tahun, itu bisa 8 sampai 1 kilo. Oh gitu. Padahal umur tanaman ini sampai 30 tahun. 30 tahun. 1 kali tanam 30 tahun. Karena memang ini tanaman untuk pensiun, tanaman pensiun. Batangnya nanti bisa gede. Bisa gede. Karena kenapa kok saya pakai tiang cor? Karena tanamannya nanti semakin gede, semakin banyak sehingga kuat. Ini apa Pak keunggulan lain Pak ini Pak tanaman kacang sanca ini? Apakah Bapak menggunakan dengan produk NASA ini, adakah pembanding yang tidak menggunakan produk NASA Pak? Selama ini kalau yang dari teman-teman di Banyuwangi karena masih ada saya saja, jadi belum ada pembanding. Tetapi kalau di daerah lain di Blitar misalkan ya, itu yang saya tahu dari teman-teman melalui WA Group itu tanaman 400 itu hanya 7 kilo
8 kilo hasilnya. Sama usia 6 bulan. Oh gitu. 400 ya. Kalau itu misalkan 800 pohon ya paling-paling kan hanya setengah kuintal. Iya. Padahal saya bisa 1 kuintal. Oh, Nah di situ Pak sangat bedanya di situ. Karena mereka hanya memakai pupuk organik kandang saja. Saya tidak tahu bagaimana teknisnya, bagaimana hanya pupuk kandang saja. Memang ini harus organik. Tetapi ini kan harus organik, tidak boleh kimia, tidak boleh. Oh, begitu. Karena nanti akan dicek apa itu OC-nya, kita setorkan itu dicek. Kalau itu mengandung residu ditolak. Kalau sudah ditolak maka bulan depan tidak boleh setor, di blacklist. Kalau selisih tadi kan kurang lebih selisihnya sekitar separuhnya ya Pak ya. Kalau berapa rupiah itu Pak? Ya kalau harga sekarang itu 22.000 per kilo. Kalau itu 1 kuintal kan berarti 2.200.000. 200. Kemudian kalau itu tidak memakai pupuk NASA, itu kan hanya separuhnya 50%-nya. Maka kalau yang tidak pakai NASA hanya 1.100.000 karena hanya 50 kilo. Jadi selisihnya 1.100.000. 1.100.000 ya yang kurang lebihnya di situ. Yang tidak pakai NASA. Betul. Jadi itu selisihnya. Jadi ini sangat menggiurkan Pak bagi petani-petani milenial khususnya ya, petani-petani yang mau pensiun aja, enggak usah Pak pensiun. Oke. Baik, saya kemudian berpindah ke Pak Yetno untuk cerita tentang pemupukan Bapak-bapak ya dan Ibu-ibu mitra NASA dimanapun Anda berada. Pak Yetno, apa kabar? Sehat Pak? Sehat Ibu Pak. Sehat? Alhamdulillah. Ya, ini kan yang cerita tentang pemupukan yang tahu Bapak ya? Ya. Ya, kira-kira Pak bisa diterangkan Pak mulai dari awal pemupukannya seperti apa Pak? Silakan menghadap kamera. Baik, terima kasih. Semangat pagi. Yes. Nah, di sini saya ingin bercerita tentang pemupukan organik NASA tentang kacang sanca ici ya. Bapak Haji Lukman ini bergabung dengan kami usia tanaman sudah 1 bulan lebih Pak. Kalau dari pemupukan pertama untuk 800 batang ini sampai usia metik tadi itu menggunakan pupuk dasar granulnya 5 sak Pak. 5 sak pupuk dasar granul plus glionya kurang lebih habis 4 kotak sampai panen itu tadi ya. Terus kemudian kalau pakai super nasanya 2 kiloan mungkin Pak. Super nasanya 2 kilo ya. Itu bulan berapa Pak? Ke bulan ke berapa? Kalau super nasanya kami ambil 15 hari sekali. Jadi setelah 1,5 bulan granul dulu baru 15 hari ya, berikutnya. itu saya pakai media kocornya. Berikutnya lagi ketika tanaman sudah mulai menjalar itu kami masukkan Power NASA Pak. Umur berapa ya kira-kira? Power NASA kurang lebih hampir 2 bulan sudah Power NASA sudah kita mulai masukkan. Sudah mulai menjalar ke anjang-anjang itu kami masukkan Power NASA. Dosisnya Pak untuk 800 batang ini? Kalau 10 liter air itu Pak, itu memang 1 sendok makan. Kalau misalnya dalam 1 batang itu kurang lebihnya 1 liter saya taruh. Berarti 1 tangki 20 batang. 20 batang. 20 batang. Berarti kalau berarti butuh sekitar 40 tangki. Ya. Berarti butuh sekitar 40 sendok. Berarti satu botol ini kurang lebih ya Pak, habis ya? Betul Pak? Ya. Ya, jadi kurang lebih ini untuk sekitar 800 batang, kurang lebih dikocor ya Pak ya. Ya, ini dikocor dengan air 1 sendok, dilarutkan kemudian disiramkan per batangnya dapat kurang lebih 1 liter. Ya, glionya 1 sendok Pak. Kemudian untuk penyemprotannya Pak gimana Pak? Nah, ini yang pertama sebelum naik ke anjang-anjang ini kami menggunakan POC saja dulu Pak. POC saja. Nah, dosisnya gimana? POC ini sebelum naik ke anjang-anjang saya menggunakan POC ini. Kalau pakai tutup ini saya taruh 6 liter tangki, saya taruh 4 tutup. 4 tutup. Kalau waktu sebelum naik ke anjang-anjang. Kemudian setelah naik ke anjang-anjang Pak, kami menggunakan kolaborasi POC dan hormon. Dosisnya bagaimana? Ini kalau saya memakai yang POC yang 3 liter pakai kemplang itu, kemudian hormoniknya yang 500 ml ini kami satukan jadi satu, kemudian dalam 1 tangki 4 tutup botol curiganya itu Pak, bukan ini yang lebih besaran lagi. Gitu. Itu disemprotkan berapa hari sekali? 15 hari sekali. 15 hari. Tergantung cuaca juga. Tapi belum pakai aero ya Pak ya? Belum aero. Ini rencananya mau pakai aero. Kalau pupuk kandangnya dari sejak awal bagaimana? Kalau pupuk kandang ini Pak, pupuk kandang ini kita menggunakan kotoran ternak ya, tapi kita selalu fermentasi dengan menggunakan glio. Jadi untuk perlakuan ini
saya sarankan untuk Bapak Lukman jangan langsung ditabur mentah-mentah dari kandang, tapi difermentasi paling minimal 5-7 hari, dicampur ini dulu, dirapatkan, ditutup dulu supaya kuman-kuman jamur-jamur yang ada di kotoran itu terbunuh terlebih dahulu baru diaplikasikan. Oke. Baik, terima kasih Pak Munawar, ini jaringan Pak Munawar. Ya. Mudah-mudahan makin Amin, tetap amin. berkembang Pak Munawar. Amin, amin. Terima kasih Pak Terima Munawar. kasih. Saya Nggih. berkunjung ini. Siap. Ya, mudah-mudahan dapat infonya juga. Nggih. Terima kasih atas ilmunya Bu ya. Semoga makin manfaat untuk teman-teman dan mitra-mitra yang ada di sini. Nah, sahabat-sahabat mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita dengan petani kacang sanca inti di daerah Banyuwangi. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes.